Misalnya hasil perkembangan, inovasi, dan kerja keras manusia selama 200.000 tahun tidak pernah ada. Kita tidak pernah berkembang selama ribuan tahun ini. Listrik, mobil, obat-obatan modern tidak pernah ditemukan. Bagaimana jika setelah lahir, tubuh manusia terus berkembang secara normal, tapi level kognitif maksimum yang bisa kita capai cuma setara dengan anak berusia 3 tahun? Dengan otak seperti ini, kita akan terlihat sangat berbeda. Ukuran kepala kita akan lebih kecil 80% karena otak kita tidak perlu ruang yang lebih besar. Ukuran otak bayi yang baru lahir hanya seperempatnya orang dewasa. Bayi punya 50 triliun koneksi saraf, sedangkan orang dewasa punya 500 triliun. Koneksi ini berupa jalur sinapsis yang bertanggung jawab terhadap cara pikir dan tindakan kita. Sederhananya, otak adalah representasi kita, sebongkah organ yang mengalirkan listrik untuk mengatur mesin bernama tubuh. Otak yang lebih kecil memerlukan tengkorak yang kecil juga. Salah-salah, otak akan terpental-pental di dalam kepala. Dahi kita akan terlihat lebih kecil dengan tengkorak yang lebih rata, mungkin serupa dengan manusia Jawa. Makhluk ini termasuk ke dalam manusia yang berdiri tegak atau Homo erectus. Untuk bagian wajah, dengan dahi yang lebih kecil, mata kita akan terlihat lebih besar. Saat lahir pun, mata bayi akan seukuran mata orang dewasa karena tidak membesar sepanjang hidup. Menurut para ilmuwan, mata besar inilah yang membuat kita beranggapan kalau bayi manusia, serta bayi anjing laut, anjing, kucing, bahkan tarsius terlihat imut. Iya, manusia memang imut. Jumlah koneksi sinapsis pada bayi yang baru lahir hingga berumur 3 tahun naik sampai 1000 triliun lebih banyak dari orang dewasa. Tapi saat inilah proses eliminasi dimulai. Jalur otak dan neuron yang tidak digunakan oleh batita akan dihapus untuk meningkatkan keefektifan otak. Proses ini disebut pruning. Fungsinya membantu mengganti koneksi neuron sederhana menjadi lebih kompleks. Otak biasanya membersihkan dirinya dari dalam, ibarat membersihkan cache. Kepribadian mulai berkembang antara usia 3-5 tahun. Anak-anak mulai memiliki kontrol diri, rasa percaya diri, dan kepedulian terhadap orang lain. Kalau otak berhenti berkembang pada usia 3 tahun, kepribadian kita akan sangat berbeda. Selain itu, otak juga akan kelebihan neuron yang tak berguna. Perasaan kita tidak akan stabil. Kita akan mudah marah dan berganti mood. Dengan sinapsis yang begitu padat, otak batita mengasup energi 225% lebih banyak. Artinya, kita mungkin harus lebih banyak makan, terutama makanan manis. Makanan ini memberi asupan glukosa pada otak untuk menjalani berbagai aktivitas. Makanan kita akan lebih banyak berupa buah-buahan alami yang penuh gula karena kita tertarik dengannya. Itulah sebabnya kemungkinan besar kita akan hidup di pohon, atau setidaknya di dekat pohon. Tidak harus nomaden kok. Orang-orang seperti ini biasanya mengikuti migrasi hewan untuk berburu atau mencari padang rumput hijau untuk memberi makan ternak mereka. Namun, buah dan sayuran tumbuh di tempat yang sama setiap tahunnya. Manusia akan merasakan iklim sedang atau hangat serta menghindari kawasan dingin karena buah tidak tumbuh sepanjang tahun di area ini. Pepohonan akan melimpah ruah, sampai-sampai tidak akan ada yang menebangnya untuk membangun rumah dan perabot. Untuk bertahan saat panas dan dingin, kita perlu perlindungan ekstra karena pakaian kita kurang layak. Tentu saja tidak akan ada pekerjaan, uang, toko, atau apapun. Meski sebenarnya mudah sih membayangkan orang dewasa yang menggambar di dinding kantor sambil merengek kepada atasannya karena kesakitan. Teriknya sinar mentari akan menjadi masalah lain karena tidak ada pakaian layak maupun krim SPF. Tapi kan, tubuh manusia beradaptasi, jadi kemungkinan kulit kita akan lebih kasar, terutama di telapak kaki yang tidak bersepatu. Kulit kita juga cenderung lebih gelap. Terlalu sering terkena matahari akan meningkatkan kadar melanin atau pigmen yang memberi warna kulit. Manusia yang tinggal di dekat kutub utara akan punya rambut lebat di kulitnya untuk melindungi diri dari suhu dingin. Tinggi badan kita juga tidak akan terlalu berubah. Spesies manusia Jawa punya otak yang lebih kecil, tapi tinggi rata-ratanya sekitar 150 sampai 180 cm. Seperti kita. Dengan daya pikir seperti batita, kosakata yang kita miliki akan lebih sedikit, cuma sekitar 200 sampai 1000 kata, versus 20.000 sampai 35.000 kata untuk orang dewasa.
kalimat kita akan lebih pendek, maksimum cuma terdiri dari 3-4 kata. Karena anak berusia 3 tahun bisa mengenal huruf, kita juga bisa membuat sistem isyarat primitif. Atau kita mungkin membuat lukisan di dinding gua seperti manusia Jawa dulu. Rantai makanan juga akan jauh berbeda. Kita memang tak punya cakar, kaki yang besar, atau taring yang tajam, seolah spesies kita tidak cocok menempati planet ini. Tapi, otaklah yang membuat kita menempati posisi teratas pada rantai makanan. Manusia adalah makhluk omnivora. Kita punya gigi taring untuk merobek daging dan gigi geraham untuk mengunyah tumbuhan. Tapi apa kita akan makan daging? Bagi manusia, berburu tanpa pakai peralatan sangatlah mustahil. Ya, kita memang bisa menangkap ikan dengan tangan kosong, tapi bagaimana kalau mangsanya lebih besar? Perlu diingat, otak kita yang kepenuhan akan menginginkan gula. Jadi, kemungkinan kita tidak akan mau makan daging. Buah-buahan juga menarik bagi batita karena aromanya manis dan warnanya cerah. Ciri-ciri ini tidak akan kita dapatkan pada daging. Kemungkinan kita tidak akan tahu kalau binatang yang hidup bersama kita juga bisa jadi sumber makanan. Intinya, manusia mungkin akan benar-benar menjadi vegetarian dan gigi taring kita sama sekali tidak tumbuh. Tanpa berburu, dengan sendirinya kita akan mengembangkan cara agar terhindar dari hewan predator besar. Bisa jadi dengan kamuflase sempurna, misalnya serangga. Atau punya kekuatan super untuk memanjat pohon atau menggantungkan tubuh di dahan seperti monyet. Tidak cuma duduk seharian selama kerja di kantor, kita akan lebih sering memanjat dan berlarian sehingga otot kita akan jauh lebih kuat. Kalau manusia berotak kecil menempati puncak rantai makanan, alam akan memilih spesies lain yang lebih dominan. Ada beberapa makhluk yang bisa diperhitungkan. Populasi tikus bisa lebih berjubel. Hewan ini berkembang biak dengan sangat cepat. 2 ekor tikus bisa bertambah menjadi 1.200 ekor hanya dalam 1 tahun. Hewan ini juga tidak terlalu menghiraukan kondisi tempat tinggalnya. Tentu saja, tikus punya predator alami, tapi kalau evolusinya memungkinkan, ukuran hewan ini bisa terus membesar. Saat mulai menyebar dan membesar, tikus butuh area yang lebih luas untuk mencari tempat tinggal dan sumber makanan baru. Saat inilah, tikus akan mengambil alih wilayah kekuasaan manusia. Atau parahnya lagi, memburu manusia. Dan bisa jadi kita jadi pihak yang tidak beruntung. Makhluk pintar lain yang mungkin jadi pilihan yaitu burung gagak. Hewan ini punya kapasitas mental anak berumur 5-7 tahun. Gagak bisa menjalin hubungan serta pandai belajar. Sayangnya, gagak juga akan terus diburu oleh binatang yang lebih besar. Inilah sahabat terbaik kita yang mungkin akan menggeser posisi manusia. Anjing, kepintarannya setara dengan anak berumur 2 tahun. Tapi dengan tidak adanya ras manusia yang pintar, salah satu hewan terpintar di dunia ini mungkin tidak akan ada. Anjing yang kita tahu saat ini berasal dari serigala yang dijinakkan. Kemungkinannya sangat tipis, manusia dengan daya pikir batita bisa menjinakkan hewan liar. Spesies yang sudah pasti ada di puncak teratas rantai makanan adalah famili kucing. Bahkan saat ini, singa cukup kuat mengalahkan gajah, hewan terbesar di darat. Memang sih, singa ini harus dalam kawanan untuk mengalahkannya. Singa juga sangat cerdas, bisa memanjat, dan tak bisa dihalangi. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi kalau tidak ada manusia pintar yang bisa mengurung singa buas di dalam kandang? Kita tidak bisa lari secepat Gazelle, jadi kita harus mencari tempat sembunyi. Hei, Oren, jangan galak-galak ya!